Aku mempunyai seorang ibu mertua yang cantik dan menarik. Dia berumur 49 tahun. Pada dasarnya aku memang suka sama wanita yang lebih tua dariku. Awalnya aku biasa-biasa saja dengan ibu mertuaku itu. Hal pertama yang bikin aku punya pikiran ngelantur adalah saat aku berkunjung ke rumah ibu mertuaku itu. Aku pernah nemuin bungkus jamu penyemangat di meja kamarnya. Sehingga dalam hati aku sempat berpikir, rupanya ibu mertuaku itu suka juga ya dalam hal yang satu itu, sampai pakai jamu seperti itu segala. Ibu mertuaku itu tinggal terpisah dengan suaminya, karena suaminya dipindahkan keluar kota kerjanya. Sedangkan ibu mertuaku itu gak ikut, karena tidak mau rumahnya itu kosong. Pernah suatu malam, aku tiba di rumah ibu mertuaku. Waktu itu sekitar jam 10 malam, tepatnya di malam Jumat. Sesampainya aku di rumahnya, waktu itu bapak mertuaku belum pulang. Setelah beberapa lama kemudian, kami berdua, aku dan istriku masuk kamar untuk pergi TDR. Tetapi malam itu, entah kenapa, aku gak bisa tidur sampai jam setengah 1 malam. Sampai akhirnya terdengar ada yang ketuk-ketuk pintu rumah ibu mertuaku itu. Aku yakin itu pasti bapak mertuaku. Akhirnya ibu mertuaku membuka pintu rumahnya. Kemudian ibu mertuaku langsung pergi ke dapur, mungkin mau bikinin kopi. Terdengar olehku ada sedikit suara percakapan di antara mereka berdua saat ibu mertuaku memberikan kopi. Selang 30 menit kemudian, ada suara yang sedikit berisik di samping kamarku, yang notabene adalah kamar ibu mertuaku. Suara itu jelas sekali, suara sebuah laci yang dibuka. Dan aku ingat benar, kalau di laci meja itu biasa dipakai menyimpan jamu penyemangat yang belum diminum. Sehingga spontan saja pikiranku langsung tertuju pada ibu mertuaku, yang sepertinya sebentar lagi akan melakukannya. Karena kamar yang dipakai melakukan kegiatan untuk mengobati kerinduan mereka berdua itu berdekatan dengan kamar di mana aku dan istriku tidur di malam itu. Tentu saja sayup-sayup aku dengar suaranya yang lagi asik itu. Hanya beberapa menit saja, bapak mertuaku sudah terdengar masuk ke kamar mandi. Sepertinya itu kebiasaannya kalau habis kerja malam dengan istrinya. Sejak saat itulah, aku pun mulai suka membayangkan ibu mertuaku. Bahkan saat aku melakukannya dengan istriku, aku membayangkan kalau aku sedang melakukan dengannya. Suatu hari, aku dengan istriku datang untuk menginap lagi di rumah ibu mertuaku, tepatnya di hari Sabtu. Ketika ibu mertuaku membuka pintu rumahnya, dia tampak berhanduk, sepertinya baru selesai mandi. Spontan saja aku langsung merasa terpancing, sehingga aku pun langsung memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi itu, segera aku tutup pintunya dan berharap ada aksesoris yang habis dipakai ibu mertuaku. Tetapi ternyata, Dewi Fortuna belum berpihak padaku, karena aku tidak menemukan apa yang kucari itu. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan sebuah ritual saja di kamar mandi itu, sambil membayangkan ibu mertuaku. Walaupun tidak semenyenangkan kalau dengan yang sebenarnya, tapi ya lumayanlah bisa sedikit plong. Keesokan harinya, Dewi Fortuna mulai berpihak padaku, karena pagi itu istriku dijemput temannya mau jalan ke mall. Aku memilih gak ikut, dan beralasan agak kurang enak badan. Memang benar sih, aku agak masuk angin kayaknya. Akhirnya setelah istriku pergi dengan temannya itu, aku tiduran di kamar. Saat itu, tidak ada pikiran yang macam-macam. Tetapi setelah 15 menit istriku berangkat, dan keadaan rumah ibu mertuaku sudah dalam keadaan sepi. Yang mana saat itu, hanya tinggal aku dan ibu mertuaku saja di rumah itu. Tiba-tiba ibu mertuaku datang ke kamarku, sambil duduk di pinggir tempat tidur ibu mertuaku berkata, "Sepertinya, kamu sedang kurang sehat, Mas." "Iya ibu," sahutku singkat. Dengan perlahan ibu mertuaku mengambil tanganku. "Ibu ingin membantumu, Mas," ucapnya. "Terima kasih, Bu. Aku sangat beruntung memiliki ibu mertua sepertimu," ucapku seraya menatapnya dengan penuh kasih. Selanjutnya ibu mertuaku kembali ke ruang tengah untuk mencari sesuatu, mungkin minyak dan koin, untuk kerikan. Sambil menunggu ibu mertuaku balik lagi, aku langsung mempersiapkan diri untuk kegiatan kerikan itu. Setelah menemukan apa yang dicari, ibu mertuaku pun langsung masuk dan mulai melakukan aksinya. Semenit 2 menit, kami berdua sama-sama terdiam.
Tetapi tak lama kemudian, ibu mertuaku mulai mengajakku ngobrol. "Mas, gimana rumah tangga kalian? Semua berjalan dengan baik kan?" tanya ibu mertuaku. "Iya bu, alhamdulillah baik-baik saja kot." "Emang kenapa bu?" tanyaku ingin tahu, kenapa ibu mertuaku bertanya seperti itu. "Istrimu pernah curhat sama ibu soalnya," sahutnya. Dalam hati aku berkata, istriku memang cerdas. Semoga cerita juga masalah kegiatan malam kami yang cukup jarang. "Emang istriku cerita apa sama ibu?" tanyaku lagi. "Ya cerita semua-muanya mas," sahutnya seraya tersenyum penuh arti. "Termasuk cerita masalah kegiatan suami istri bu?" tanyaku semakin penasaran. Ibu mertuaku langsung ketawa. "Hai, ya iyalah mas, bahkan sampai istrimu itu nanya ke ibu tentang masalah yang satu itu," jelas ibu mertuaku. "Berarti istriku ingin tahu banyak dari ibu akan hal itu," ucapku nekat nanya itu pada ibu mertuaku dengan deg-degan. "Jadi, apakah mas merasa cukup bahagia selama ini dengan istrimu itu, atau bagaimana?" tanya ibu mertuaku. "Ya jujur saja sih bu, sebenarnya aku tentu saja merasa bahagia. Cuman sepertinya istriku itu sering kecapekan kayaknya, sehingga agak kurang aktif. Mungkin gak seaktif ibu sama bapak kali ya," ucapku berusaha memancing di air keruh. "Walah, kamu itu bicara apa sih mas?" sahutnya dengan malu-malu. "Ya bukannya apa-apa bu, tapi maaf ya sebelumnya, aku pernah nungguin jamu penyemangat di laci meja. Berarti kan," ucapku. Hahaha, akhirnya kami berdua pun ketawa bersama. Selanjutnya sambil terus ngobrol, ibu mertuaku menawarkan sekalian pijat. Tentu saja aku terima tawarannya itu. Akan tetapi, dengan berbagai cara aku terus berusaha agar ibu mertuaku itu semakin terbawa pada suasana romantis. Ternyata usahaku itu membuahkan hasil. "Sebentar ya mes, ibu cuci tangan dulu," ucap ibu mertuaku seraya berlalu. Batinku pun bertanya-tanya, kenapa ibu mertuaku pakai acara cuci tangan segala. Waduh, bisa happy ending nih, batinku. Tak lama berselang, ibu mertuaku kembali masuk dan membawa locian. "Yang depan sekalian ya mas," ucapnya. "Boleh bu," sahutku. Kemudian dengan pelan tapi pasti, ibu mertuaku mulai mengerjakannya. Aku pun semakin yakin kalau ibu mertuaku itu sudah dikasih tahu oleh istriku. Di terminal mana saja yang dengan mudah aku akan mudah terpancing. Akhirnya setelah beberapa menit kemudian, ibu mertuaku tanpa memberikan aba-aba, tahu-tahu sudah berusaha memulainya. Tentu saja aku tidak berusaha menghindar ataupun melarangnya, karena kesempatan itu memang sudah lama aku harapkan darinya. Tentu saja aku pun tidak tinggal diam. Dengan segera aku pun memberikan respon atas apa yang dilakukannya itu. Aku berusaha untuk membuat ibu mertuaku itu juga merasa senang dan merasa siap untuk segera aku antarkan ke puncak. Biarpun usia ibu mertuaku itu sudah lumayan tua, tetapi ternyata untuk urusan yang satu itu, ibu mertuaku masih sangat oke banget. Aku yakin banget kalau bapak mertuaku jauh kalau dibandingkan denganku, karena aku sering menemukan bungkus jamu itu. Jadi aku merasa yakin kalau ibu mertuaku ini kekurangan dari suaminya. Akhirnya dengan segala pengalaman yang aku punya, hari itu aku berhasil membuat ibu mertuaku mencapai puncak tertingginya berkali-kali. "Terima kasih ya mas, kamu memang hebat, ya kayak bapak mertuamu yang hanya bikin kotor saja," ucap ibu mertuaku dengan tersenyum penuh kebahagiaan. "Iya bu, mulai sekarang aku akan selalu siap, kapanpun ibu mau," ucapku. "Terima kasih mah," ucapnya seraya bersiap kembali. Rupanya ibu mertuaku sadar kalau aku belum mendapatkannya saat itu. Tentu saja aku menyambutnya dengan semangat 45. Hari itu kami lakukan berulang kali, sampai menjelang istriku kembali pulang dari mal. Semenjak itulah, aku selalu mengajak istriku untuk sering-sering datang ke rumah ibu mertuaku dan menginap. Tentunya setelah aku dikasih tahu ibu mertuaku kalau bapak mertuaku sedang tidak ada, karena dia berangkat keluar kota. Biasanya aku beralasan sama istriku kalau kasihan ibu mertua tidak ada teman untuk ngobrol. Padahal di tengah malam aku selalu membuat janji indah dengan ibu mertuaku itu, di saat istriku sudah tertidur pulas. Kadang kami lakukan di dapur, di ruang tamu,
supaya kalau tiba-tiba istriku bangun dan mencariku, kami berdua bisa cepat-cepat berbenah. Akan tetapi mungkin, karena istriku yang siangnya capek bekerja, dia selalu tidur dengan pulas hingga pagi. Jadi selama ini, apa yang kami lakukan itu aman sentosa. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Karena baik aku maupun ibu mertuaku belum menghendaki untuk berakhir sampai cerita ini aku tulis. Sekian dan terima kasih.